upayakan pakai mulut hamba-Mu boleh menyampaikan pesan dan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak dan keinginanmu di tempat ini Tuhan. Singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan yang lalu, mempersiapkan diri kita untuk layak menerima Roh Kudus. Ada 4. Pagi ini sambungannya membangun bait suci. Tanpa Bapak membangun bait suci, kita tidak akan menerima Roh Kudus. Kita harus bisa membangun bait suci kita. Bagaimana cara membangun bait suci kita? Nah, gini tadi nyanyian yang baru disampaikan, nyanyian yang mau dinyanyikan tadi, kita jabarkan ayat per ayat. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah selesai sampai ayat 6, saya harap Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan kuncinya di mana. Ya. Kita baca bersama, bisa langsung kita baca ya Bapak Ibu, soalnya waktunya singkat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Bapak Ibu memilih gembalanya Tuhan Yesus, Tuhan jaminannya tak akan kekurangan. Tidak sampai, maaf, tidak bisa sampai kere atau meminta-minta. Enggak. Tak akan kekurangan aku. 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu bicara tentang apa? Berkat Bapak Ibu. Rumput hijau itu kan makanan. Jadi untuk domba. Jadi itu makanan, bicara tentang makanan berkat lah, pokoknya apapun. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Meskipun Bapak Ibu ada masalah, ada proses yang harus dihadapi dalam kehidupan, tenang saja. Airnya tenang. Kalau lawannya apa? Air yang bergolak, tinggi sekali gelombangnya. Tapi kita membimbing ke air tenang. Kita tenang-tenang saja. Karena Tuhan bela kita. Nanti kalau sempat saya sampaikan di Mazmur, ada kalimatnya itu. 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu betul-betul sudah terima Roh Kudus, rasanya itu semangat, seneng gitu loh Bapak Ibu. Gimana ya kalimatnya menyegarkan jiwaku. Seneng, jadi enggak loyo, enggak gitu enggak. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, maksudnya apa? Bapak Ibu harus baca Alkitab supaya tahu jalan yang benar itu apa. Kalau Bapak Ibu enggak tahu jalan benar, enggak bisa ayat ini masuk ke Bapak Ibu. Kalau ayat ini masuk digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu harus baca Alkitab. Supaya oleh karena dipimpin, kita dengan baca Alkitab itu kita dipimpin Tuhan Yesus. Firman itu kan Tuhan Yesus sendiri. Betul enggak? Nah, Tuhan yang pimpin kita. Firman yang melalui firmannya ini. Terus 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bicara proses kehidupan yang harus kita terima Bapak Ibu. Siapapun dia, entah meskipun hamba Tuhan besar, tetap harus lewat itu. Orang yang tidak diproses Tuhan itu dikatakan di Alkitab anak gampang. Tidak diproses, tidak akan masuk surga. Orang yang diproses Tuhan itu orang yang terpilih, orang yang dipilih. Tapi kalau lulus, kalau tidak lulus juga tidak ada gunanya. Jadi harus lulus, harus bisa lulus. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Siapa yang berserta kita? Ya, Tuhan siapa? Ya, Roh Kudus. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita kalau sudah terima Roh Kudus ya Bapak Ibu, dijanjikan di firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 14-15 itu dikatakan kita akan dibentengi Tuhan.
dibentengi, dimuliakan, dikasih panjang umur. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, umurnya masih muda sudah bablas. Karena apa? Melanggar firman Tuhan. Tapi kalau kita dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dibentengi. Dibentengi itu kalau bahasa sini dipagri, dia bakal dibentengi dari kuasa-kuasa gelap. Karena saya sudah mengalami Bapak Ibu, saya sebagai saksi Tuhan, saya sudah mengalami suatu saat ada pengusaha yang lebih kaya dari saya mau ambil aset saya. Dia ada timnya, tim paranormal, tim ya hukum juga, tim kebetulan Bapak Gembala orang hukum, tim preman, tukang pukul. Tapi kalau dukunnya itu kerja, waduh, rumah tangga saya gak karuan rasanya. Tapi saya tidak cari dukun-dukun penganu. Saya cuma baca kitabnya. Saya baca, saya lihat janji-janji Tuhan. Saya renungkan, saya resapkan janji-janji Tuhan. Bukan saya mati, dia yang mati. Termasuk dukunnya ikut mati. Dukun itu ya Bapak Ibu, kalau kirim kuasa gelap, dia kalau ngirim dengan tenaga 50-70%, kalau sampai balik dia mutah darah. Ya, bahasa darah mutah getih. Tapi kalau dia berani ngirim 100% kekuatannya, pasti mati dia. Itu namanya dukun goblok. Terus saya teruskan ya Bapak Ibu, 5, 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengoroki kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita tuh diberkati di depan orang yang membenci kita. Tahu rasanya. Pembenci kita itu kepalanya makin panas, makin kemeropok bahasa darahnya, makin mangkel, makin pegel. Kok kita malah diberkati? Nah, maksudnya kalimat ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku minyak itu bicara tentang urapan, tentang Roh Kudus. Kita diberi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu tidak akan kuat. Karena kuasa roh-roh kegelapan itu bukan tandingan kita. Tapi dengan Roh Kudus kita dibentengi, dilindungi, diberkati, dipimpin, dipimpin. Pialaku penuh limpah. Berkat kita diberkati Tuhan. Jadi ayat ini, firman Tuhan ini penuh dengan makna Bapak Ibu. Kita anukan ayat per ayat. Terus ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup kita akan diberkati Tuhan. Seumur hidup kita akan diberkati Tuhan. Janjinya seperti itu. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang kuncinya di mana Bapak Ibu? Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita jadi rumah Tuhan. Kuncinya di situ. Sekarang bagaimana kita membangun rumah Tuhan atau bait suci kita masing-masing. Kita bangun. Tanpa kita membangun bait suci kita, Roh Kudus tidak akan diterima, tidak akan kita terima. Kita harus bisa membangun bait suci kita. Kita baca di Lukas 6. Bukan Lukas 7, Lukas 6. Lukas 6 ayat 46, 47, 48, 49. Saya baca Lukas 46. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Tuhan katakan? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, berusahalah sekuat tenaga melakukan apa yang Tuhan inginkan yang ditulis di Alkitab. Berusaha sekuat tenaga. 47 ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalimat di atas ya, sebentar. 48.
Ya sama dengan orang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam. Maksudnya apa? Bapak itu menggali firman Tuhan ini. Menggali firman itu mana ya? Baca firman Tuhan Bapak Ibu. Bacaan Alkitab itu tiap hari. Tiap hari. Jangan loncat-loncat bacanya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Gak ngerti Pak, enggak apa-apa. Nanti ada ayat-ayat yang mudah dimengerti. Kalau yang enggak mengerti nanti tunggu waktunya. Mungkin dalam pembacaan ke-7, ke-8. Siapa tahu Roh Kudus berkenan menyingkapkan rahasia firman itu Bapak Ibu. Rahasia firman itu, rahasia firmannya disingkapkan untuk kita itu. Dikatakan batu. Batu penjuru, batu demi batu. Batu untuk fondasi bait suci kita. Cara membaca kitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sudah Pak. Terus mungkin dalam 10-12 kali saya jamin Bapak Ibu jadi orang baru. Karena 10-12 kali itu enggak tempo waktu singkat Bapak Ibu. Berpuluh tahun. Karena untuk membaca sekali mungkin bisa cepat. Baca kedua, ketiga makin lama. Kenapa? Makin diresapi, makin dirasakno. Firman Tuhan itu bisa dirasakan Bapak Ibu seperti tulis Yeremia 15-16. Firman itu bisa dirasakan seperti Bapak Ibu makan jasmani, mungkin makan nasi dengan lauknya. Itu sama, firman Tuhan itu bisa dirasakan. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku. Sebentar maaf balik 48 tadi ya. Maaf 48 tadi. Meletakkan batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Waktu kita dapat proses Tuhan, entah masalah sakit penyakit, entah masalah rumah tangga, entah masalah keuangan dan sebagainya. Karena Tuhan tidak habisnya bisa mengirim masalah dalam hidup kita. Bukan Tuhan ingin menyusahkan anak-anaknya, bukan. Tuhan ingin menyusahkan hamba-hambanya, bukan. Proses yang kita hadapi itu supaya kita belajar rendah hati. Dan supaya menuju dewasa. Dewasa iman? Bukan, dewasa roh. Supaya roh Bapak Ibu berbuah roh. Jadi begitu proses itu kita datang, kita tetap percaya sama Tuhan dalam penyerahan diri penuh total. Kalau Bapak Ibu tidak baca kitab, Bapak Ibu tidak meletakkan dasar itu di atas batu nanti. Itu nanti begitu diproses Tuhan, rumah Tuhan itu bait kita sudah langsung gak gereja-gerejonan, gak perlu Tuhan Yesus. Imannya hancur. Tapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab dan rahasia firman Tuhan akan disingkapkan untuk Bapak Ibu satu persatu. Itu akan jadi batu untuk bangun iman bait suci kita Bapak Ibu. Begitu masalah kita datang tidak akan terpengaruh. Ayo ke dukun dulu, dukunnya pinter. Bapak Ibu mendoakan Tuhan tidak akan masuk kerajaan surga. Jangan mendoakan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, jangan itu mendoakan Tuhan. Ingat doa Bapak Ibu yang pertama dipanjatkan itu sudah didengar Tuhan. Kenapa Pak kok lama tidak dijawab? Kadang Tuhan itu menguji kita. Kadang ada gitu. Pak itu baru doa sebentar sudah dijawab Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada. Karena Tuhan itu memang ada rasa sayang pada orang perorangan. Ada. Tidak usah kita iri. Yang penting kalau kita dipanggil diterima dalam kerajaannya. Kenapa saya lama dipanggil? Kadang diuji kesetiaan kita. Begitu ada orang-orang yang lama tidak dijawab doanya, Pak gak dijawab-jawab. Sudah berapa tahun saya doa. Cari mbah dukun pinter katanya. Atau itu mendoakan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan harap masuk kerajaan surga. Itu mendoakan Tuhan. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tetapi tidak melakukannya. Baca kitab tapi tidak melakukan. Tidak melakukan. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Tanpa batu-batu.
ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh. Jadi begitu proses itu datang, orang dah, wes aku tidak mau ke gereja lagi, aku tidak mau percaya Tuhan Yesus lagi, runtuh. Tapi kalau batu membangun bait suci Bapak Ibu di atas batu, batu itu firman Tuhan yang disingkapkan. Batu itu firman Tuhan yang disingkapkan. Batu itu firman Tuhan yang disingkapkan. Batu demi batu membangun bait. Itu firman Tuhan yang disingkapkan. Rahasia firman Tuhan disingkapkan. Jadi juga ada lagu sahabat kita, kalau rahasia firman Tuhan disingkapkan untuk Bapak Ibu bukan hamba lagi, disebut sahabat Tuhan. Karena keinginan pikiran Tuhan diterangkan, disampaikan pada kita masing-masing. Jadi mau jadi sahabat Tuhan, baca Alkitab. Dia tahu ngerti tidak apa-apa. Kalau Bapak setia dan tidak menduakan Tuhan, siapa tahu Tuhan Roh Kudus berkenan menyingkapkan rahasia firman Tuhan untuk Bapak Ibu pribadi-pribadi. Lihat hasilnya. Kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan Bapak Ibu pribadi ke pribadi. Kuasa mujizatnya akan dinyatakan oleh Bapak Ibu pribadi ke pribadi. Saya sudah mengalami Bapak Ibu. Saya sudah mengalami, bicara ini bukan ngomong tok, tapi saya mengalami dalam hidup saya. Umur saya 72 tahun, meskipun saya sudah pensiun di bisnis, tapi saya mengalami itu semua. 49. Sekarang Bapak Ibu ya, apa toh untungnya baca firman Tuhan? Itu membangun bait suci kita. Kita baca di Hagai 2. Hagai 2. Ya, Hagai 2. Ayat 16 sampai 20, 21 enggak ya. Ayat 16 sampai 20 saja. Tapi atasnya itu ada tulisan begini, pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Gini maksudnya itu gini Bapak Ibu. Maksudnya itu kalau Bapak Ibu sudah ingin rindu baca Alkitab, jangan bercampur berkawan dengan orang-orang yang ayo yang dukun kono lo, ayo yang paranormal kono itu najis semua. Ayo ada cewek cantik misalnya, itu jangan campur Bapak Ibu. Bukan kita tuh sok suci, bukan kita sok suci itu bukan. Tapi jauhilah secara halus supaya tidak tersinggung. Jadi supaya pembangunan bait suci waktu pembacaan Alkitab itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang najis. Karena setan itu menyerang pikiran kita Bapak Ibu. Jadi itu bisa ditularkan. Meskipun wah aku kuat, belum tentu bisa kuat kalau Bapak Ibu sudah dewasa. Tapi untuk dewasa itu masih berpuluh tahun ke depan. Jadi untuk itu Bapak harus menjauhi orang-orang situ supaya tidak ketularan najis. Bukan kita sok suci, bukan Bapak Ibu. Yang halus saja supaya yang bersangkutan tidak tersinggung. Jauhi saja. Sekarang yang ayat 16 temanya pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Jadi membaca firman Tuhan Alkitab itu mendatangkan berkat. Mendatangkan berkat. Bapak Ibu baca Alkitab tiap hari itu mendatangkan berkat. Nanti kita baca ya. 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan hari selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu. Batu itu bicara firman Tuhan yang disingkapkan, rahasia firman Tuhan yang disingkapkan untuk Bapak Ibu. Batu demi rahasia firman Tuhan yang disingkapkan satu demi satu. Itu jadi batu demi batu untuk pembangunan bait suci, untuk membangun bait suci kita. Kalau ada itu Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan untuk Bapak Ibu pribadi ke pribadi. Ayat 17, Hagai 2:17. Bagaimana keadaanmu? Ya, Hagai 2 ayat 17. Bagaimana keadaanmu?
Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum, ya, yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk menciduk 50 takar, hanya ada 20. Terus selanjutnya, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan batu. Namun kamu tidak berbalik kepada Tuhan. Jadi apapun yang Bapak kerjakan saat ini tidak berhasil, bocan, bangkrut. Itu Tuhan yang pukul. Tapi tulisan Tuhan apa? Kamu tidak mau bertobat. Berbalik itu artinya bertobat. Berbalik itu artinya bertobat. Mengakui Tuhan, ikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus sepenuhnya. Itu pertobatan. Pertobatan itu tidak tobat kumat. Tobat sekali tobat sampai kita dipanggil tidak melakukan kesalahan, melanggar firman Tuhan. Itu namanya tobat, bukan tobat kumat. Jadi sudah dihajar Tuhan, apapun yang kamu kerjakan tidak berhasil, bocan, tetap tidak mau percaya Tuhan, tidak mau bertobat, tidak mau percaya Tuhan. Ya itu urusan masing-masing, ya urusan masing-masing. 19, ya 18. Perhatikan mulai hari ini. Dan selanjutnya mulai dari hari-hari yang ke-24 bulan, mulai dari hari diletakkan, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, mulai dari hari. Nah, terus selanjutnya terus selanjutnya, apakah benih masih tinggal dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, mulai dari hari aku akan memberi berkat. Jadi mulai tadi maaf. Ayat sebelumnya, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan itu, mulai dari hari Bapak Ibu baca Alkitab. Hari ini misalnya, mulai Bapak baca Alkitab, Tuhan sudah mulai mempersiapkan berkat. Mempersiapkan itu belum terima Bapak Ibu, artinya sudah mempersiapkan berkat. Mulai. Makanya baca Alkitab jangan sampai putus, jangan sampai berhenti. Karena Tuhan sudah siapkan berkat. Selanjutnya, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, besar, Tuhan akan memberi berkat. Jadi Bapak Ibu tidak percuma baca Alkitab. Berkatnya besar. Tapi tidak bisa sadek saknyet. Namanya manusia maunya sadek saknyet. Itu mau seketika, tidak bisa. Perlu waktu. Baca Alkitab itu ya Bapak Ibu, istri saya baca Alkitab sekali saja 2 tahun. Sekali saja 2 tahun. Jangan baca Alkitab itu, jangan cepet gitu ngebut, jangan. Baca ayat demi ayat, resapkanlah dalam hati. Bacaan kedua makin lama, bacaan ketiga makin lama, bacaan ke-6, ke-7 makin lama. Jadi 10 kali, 12 kali Bapak Ibu baca Alkitab itu perlu puluhan tahun. Dan saya jamin Bapak Ibu jadi orang baru. Dirasakan Bapak Ibu, diresapi apa maksudnya perintah Tuhan itu apa. Siapa tahu kalau Tuhan Roh Kudus berkenan menyingkapkan rahasia firman Tuhan Roh Kudus menyingkapkan rahasia firman Tuhan, itu jadi batu demi batu, dampak timbul itu jadi bisa membangun bait suci kita. Siap menerima Roh Kudus. Tanpa Bapak Ibu membangun bait suci, itu membaca kitab, jangan harap terima Roh Kudus. Yang Bapak baca itu firman Tuhan sendiri, ya Tuhan sendiri. Jadi baca Alkitab itu sungguh-sungguh sangat berguna dan memberkati kita, hidup kita masing-masing. Jangan nyepelekan Bapak Ibu. Baca Alkitab dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri total, penyerahan diri penuh. Penyerahan total, di dalam penyerahan diri total ada taat akan Tuhan. Di dalam penyerahan diri total ada kesetiaan akan Tuhan. Di dalam ayatnya ada semua. Di dalam penyerahan diri total ada takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak takut akan Tuhan. Di dalam penyerahan diri total agak
pertobatan total. Di dalam penyerahan diri total ada kerendahan hati. Nah, makanya itu Bapak Ibu ya, baca Alkitab dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri total, penyerahan diri penuh. Karena penyerahan diri total penuh, penyerahan total itu bicara tentang iman yang kuat, iman yang besar, iman yang besar, iman yang kokoh. Bapak Ibu, apa toh? Ya, waktunya hampir habis. Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu, untuk kita mau terima Roh Kudus, Bapak Ibu harus bangun bait suci dulu. Cara bangun bait suci apa? Baca Alkitab. Siapa tahu Bapak Ibu, Tuhan Roh Kudus berkenan kepada Bapak Ibu pribadi ke pribadi dan menyingkapkan rahasia firman yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan tidak sama semua. Yang disingkapkan tentang itu tidak sama semua. Sesuai apa kebutuhan kita masing-masing. Itu nanti lihat, nanti Bapak Ibu akan melihat kuasa mujizat yang dinyatakan dalam hidup kita. Jangan sampai menduakan Tuhan. Jangan sampai menduakan Tuhan dengan kedukun-dukun paranormal. Itu Tuhan benci sekali. Itu kekejian bagi Tuhan. Ditulis Alkitab, itu kekejian bagi Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Percuma kalau nanti kita dipanggil, tidak diterima di kerajaannya, percuma. Hidup manusia itu berapa lama? Hidup manusia itu berapa lama? Manusia tidak bisa hidup terus. Demikian Bapak Ibu, saya hanya bisa berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak diizinkan mengerti. Tidak semua diizinkan mengerti. Tidak semua diizinkan mengerti. Saya hanya bisa berdoa, bapak, ibu-ibu, banyak diizinkan mengerti. Kalau mengerti, lakukan. Kalau diizinkan mengerti, lakukan. Kalau diizinkan mengerti, lakukan. Kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai menyampaikan pesan dan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu. Dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, sekiranya umat-Mu di sini ada yang sudah layak menerima kasih karunia-Mu. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Cukupkanlah yang kekurangan. Lepaskanlah yang masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Amin. Mari sebelum kita lakukan penyerahan kudus, mari kita lakukan dengan penuh makna bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Dengan tubuh dan darah, Tuhan kita Yesus Kristus berkorban untuk menebus dosa kesalahan kita. Mari sebelum kita lakukan, mari kita layakkan diri kita masing-masing. Amin. Anda yang sudah siap, mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur
Haleluya, Tuhan kita sudah membuktikan di atas kayu salib dengan darah, dengan tubuh yang dicapik-capik, yang dihancurkan untuk menebus dosa kesalahan kita. Mari kita pasti patut bersyukur buat kebaikannya. Angkatlah suaramu. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur ya Tuhan.